Kalaupun ada kezaliman terhadap manusia, segera kita minta maaf, segera kembalikan hak mereka, segera selesaikan ya urusan kita dengan manusia. Lebih baik menyesal di dunia daripada menyesal di akhirat. Lebih baik menangis di dunia daripada menangis di akhirat. Dan lebih baik malu karena dosa-dosa kita di dunia daripada nanti malu karena dosa-dosa di akhirat. Ini teman-teman rahimakumullah, ayat ke-6 sampai ke-11 di surah Al-Mulk. Ini membahas tentang sedikit gambaran azab siksa bagi penduduk neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesesatan dan juga dari keburukan-keburukan, termasuk dari azab neraka. Allahumma amin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhilna jannatal firdaus ma'al abrar. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Tafadhal. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Naam. Yang pertama berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata." Apakah ada hikmah ketika Allah mendahulukan menciptakan kematian, kemudian baru kehidupan? Naam. Dan pertanyaan yang kedua, ketika Allah berfirman Al-Azizul Ghafur. Naam. Di ayat yang lain kita dapatkan ada Al-Azizul Ghaffar. Apakah ada perbedaan antara Ghafur dengan Ghaffar? Barakallahu fikum. Ini harusnya ana dapat faedah dari antum, Ustaz. Harusnya antum bagi-bagi faedah juga di sini. Barakallahu fikum. Yang pasti semua ayat Al-Qur'an dengan tata bahasanya, dengan peletakan kalimat demi kalimatnya, semua ada hikmah dan ada faidahnya. Seperti tadi disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa disebutkan maut dulu, tidak hayat dulu? Karena kalau kita lihat realitanya, ya memang kita semua itu dari tidak ada asalnya. Kita semua ini diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Dan perjalanan hidup kita, kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ada dalam 6 fase perjalanan. Yang paling pertamanya dari sulbi menuju rahim. Nah, asalnya dari tidak ada menjadi ada. Semua alam semesta ini asalnya tidak ada. Asalnya semua mati. Kemudian dihidupkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihidupkan. Jadi kalau kita lihat sangat sesuai antara ayat Al-Qur'an dengan realita alam semesta. Makanya Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kemudian yang lain, bisa juga kita memetik pelajaran di sini bahwa al-maut disebutkan lebih dahulu sebelum al-hayat, kehidupan. Karena al-maut ini yang betul-betul disoroti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bahkan ayat ini kullu nafsin dha'iqatul maut disebutkan 3 kali dalam Al-Qur'an. 3 kali dengan lafaz yang sama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan semua yang bernyawa pasti akan mati. Manusia, ya, semua makhluk hidup pasti akan mati. Kemudian nanti di akhirat kematian akan mati. Yudbah al-maut. Kematian disembelih sehingga hilanglah kematian dan semua akan kekal abadi selama-lamanya. Itu yang Allah tentukan, itu yang Allah ciptakan. Jadi disebutkan lebih dahulu betul-betul disoroti gitu ya. Kemudian juga pelajaran yang lain agar kita tidak lalai dari al-maut. Karena banyak orang yang lalai dengan kematian karena hayat, karena fokusnya pada kehidupan. Sedangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyak mengingat penghancur segala kelezatan, al-maut, yaitu kematian.
Juga ketika Nabi ditanya ayul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Nabi menjawab aktsaruhum lil mauti dzikrah, adalah yang paling banyak mengingat mati, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, yang paling bagus persiapan bekalnya untuk kehidupan akhirat. Nah di sini makanya al-maut ya lebih didahulukan daripada al-hayat, agar kita banyak mengingat mati, bukan banyak mengingat dunia. Karena justru kalau kita mengingat dunia, yang ada adalah bencana. Tetapi kalau kita banyak mengingat mati, maka yang ada adalah kebaikan biidnillahi ta'ala. Sampai Nabi mengingatkan, menjelaskan, mengingat mati itu akan menolong siapapun yang sedang dalam keadaan lapang, ingat mati, maka dia akan mendapatkan rambu-rambu, sehingga dia tidak bablas, tidak melampaui batas dengan segala fasilitas yang Allah mudahkan dalam hidupnya. Orang yang sedang kesusahan, kesulitan, ingat mati, dia akan terhibur. Dia akan semakin tegar dan sabar. Dia ingat, saya kan tidak akan selama-lamanya seperti ini. Dunia ini sementara, saya akan mati. Berarti saya harus sabar sampai kematian itu datang. Seperti itu. Jadi kematian, ya, mengingat mati, banyak ingat mati, itu banyak faidah dan manfaatnya. Dan kalau mau digali sih sangat banyak Ustaz ya. Barakallahu fikum. Dan ana harapkan antum ada faidah juga. Barangkali ada tambahan? Barakallahu fikum. Terus Al-Aziz Al-Ghafur, di sini disebutkan Al-Ghafur. Di ayat yang lain disebutkan Al-Aziz Al-Ghaffar. Al-Ghafur dan Al-Ghaffar ini hanya perbedaan wazan dalam wazan saraf ya, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, ilmu saraf. Ada Al-Ghafur, ada Al-Ghaffar. Walaupun maknanya sebetulnya sama saja. Allah yang Maha Pengampun, Maha memberi ampunan. Ghaffar dan Ghafur, kalau kita kembali ke wazan dalam ilmu saraf, dua-duanya masuk ke dalam sighah mubalaghah. Sama saja, hanya beda wazan saja. Dan Allahu alam, apakah di sini ada perbedaannya? Allahu alam. Ana mungkin ilmunya belum sampai ke sana, Allahu alam. Cuman memang terkadang kalau beda harokat dalam satu kata biasanya ada beda arti. Tapi untuk Al-Ghaffar dan Al-Ghafur ini Allahu alam apa bedanya. Tapi di kata-kata yang lain ya, kalau ada satu kata tetapi beda harokat, satu harokat itu bisa beda arti. Kalau ini kan Ghafur dan Ghaffar sudah beda wazan ya. Kalau ada kata-kata yang sama wazannya hanya beda harokat, itu bisa beda arti. Contoh misalkan ghurur dan gharur. Ghurur dan gharur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan yang menipu saja, tipuan saja. Ghurur di sini adalah tipuannya, ya, tipuannya, sesuatu yang menjadi tipuan, itu ghurur namanya. Kalau gharur, dan jangan sampai al-ghurur menipu daya kalian. Siapa gharur? Yang suka menipu daya? Syaitan. Itu bedanya ghurur dengan gharur. Beda dhammah dengan fathah. Kalau ghurur itu sesuatu yang memang jadi tipuan ya, bendanya atau masdarnya gitu. Tapi kalau gharur itu fa'ilnya, pelaku yang melakukan tipuannya, yaitu setan, iblis dan setan-setan. Nah untuk Al-Ghafur dan Al-Ghaffar yang ana fahami sama-sama sighah mubalaghah, maknanya betul-betul Allah memberikan ampunan yang sangat luas kepada hamba-hambanya. Tetapi pasti ada perbedaan mungkin ya, tapi Allahu a'lam. Ana belum tahu apa itu perbedaannya. Wallahu a'lam. Dari antum mungkin ada faedah. Jadi antum bingung, ana juga bingung ya. Ana bingung, antum semua bingung gitu. Jadi sama-sama bingung. Barakallahu fikum. Kalau ada faedah dari yang lain, ahlan wa sahlan. Jangan sungkan untuk berbagi faedah di majelis ilmu seperti ini. Dan ana pribadi sangat bersyukur kalau ada ikhwan yang menambah fawaid atau mungkin mengoreksi. Jangan sampai ketika seorang ustadz atau guru ceramah ya ada kesalahan,
dia diam saja. Tapi nanti di luar, dia obrolin sama ikhwannya, jadilah prahara. Jangan seperti itu. Kalau ada ustadznya salah baca, salah harokat, salah menyampaikan faidah, ya, salah pemahaman, langsung ketika itu juga bertanya atau izin ngoreksi. Barakallahu fikum. Ada di Sunda ini dulu cara belajar kalau di pesantren itu belajar sorogan, ya kan? Sorogan itu nggak cuman santri yang belajar, ustadznya juga belajar. Ustadz baca, santrinya siap-siap untuk mengoreksi ustadznya, seperti itu. Nah, dalam majelis ilmu juga hendaknya kita saling ifa dan istifadah, saling memberi faidah dan mengambil faidah. Barakallahu fikum. Jadi kita dididik untuk kritis, sehingga sama-sama saling mendapatkan faidah-faidah ilmu yang bermanfaat. Bahkan pernah ana mendapati seorang ustadz yang beliau tentunya lebih senior dari kita semua. Senior usianya, senior keilmuannya, senior pengalaman dakwahnya. Ketika ceramah, kemudian di akhir ceramah ada seorang ikhwan yang mengoreksi beliau, tentunya dengan adab, ya, dengan akhlak yang bagus. Kata ustadznya, itu sudah khitamah, sudah subhanakallahumma bihamdik, itu sudah bubar. Kata ustadznya, suruh mereka datang lagi, kumpulin ikhwan yang sudah keluar masjid, suruh masuk lagi semua, gitu. Karena kesalahan yang terjadi di depan umum, maka perbaikannya pun harus dilakukan di depan umum. Sampai seperti itu. Ustadznya langsung panggil lagi ikhwan masuk ke masjid semua. Ini ada yang harus diluruskan, dibenarkan. Dan memang harus seperti itu. Makanya, ya, indahnya majelis ilmu yang betul-betul saling menjaga akhlak dan betul-betul ikhlas karena Allah seperti itu. Kita saling berbagi ilmu. Tidak hanya antum yang duduk belajar, ya, tetapi pengajar juga mendapatkan faidah. Barakallahu fikum. Tidak ada yang lain? Cukup insyaallah. Tapi mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas al-haq, kebenaran, dan semoga Allah terus, ya, memudahkan kita untuk membuka lebih dalam lagi ilmu agama Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.